Hei, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak jadi budak cinta? Jangan-jangan sekarang lagi jadi korban nih. Hmm, hati-hati bro, sis. Bucin itu nggak romantis tapi toksik. Serius, kita perlu ngobrol soal ini. Jangan sampai hidup kalian cuma muter-muter di satu orang yang bahkan nggak pasti peduli sama kalian. Udah kayak planet yang terus-terusan ngorbit di satu titik, padahal bisa jelajah luas. Jadi gini, bucin alias budak cinta itu kelihatannya sih romantis ya. Kayak di film-film. Tiap hari kirim chat mesra, tiap jam ditanya, udah makan apa belum? Bahkan rela begadang demi dengerin curhat pasangan yang gak ada ujungnya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini tuh bukan cinta sehat, tapi obsesi. Gak percaya? Oke, kita bahas lebih dalam. Cinta yang sehat itu harusnya bikin hidup lo lebih baik, bukan malah bikin lo ketergantungan. Nah, kalau bucin udah jadi kebiasaan, lo bakal susah ngelihat mana yang bener dan mana yang sebenarnya bikin lo terjebak. Ini ibarat lo makan mie instan tiap hari, enak sih, tapi pelan-pelan kesehatan lo hancur. Sama kayak hubungan toksik, nikmatin sesaat, tapi akhirnya menyakitkan. Kenapa bucin itu toksik? Pertama, hidup jadi gak seimbang. Coba cek deh, sebelum pacaran, hidup lo tuh penuh warna kan? Ada teman, ada hobi, ada waktu buat diri sendiri. Tapi pas mulai bucin, semuanya berpusat ke satu orang. Ngorbanin waktu, tenaga, bahkan uang buat nyenengin dia. Kalau hubungan ini sehat, oke-oke aja. Tapi kalau lo udah kehilangan jati diri, bahaya bro. Kata psikolog Dr. Alexandra Solomon, hubungan yang sehat adalah hubungan yang memungkinkan kedua individu berkembang, bukan terjebak dalam ketergantungan. Jadi kalau lo ngerasa makin kesini makin terikat dan gak bisa hidup tanpa dia, itu tanda hubungan lo gak sehat. Kedua, harga diri mulai turun. Bucin itu sering banget bikin orang jadi gak sadar kalau mereka diperlakukan gak adil. Pasangan nyukin, ya udah, yang penting dia gak ninggalin. Diselingkuhin, masih dimaafin. Wah, kalau kayak gini terus, lama-lama harga diri lo bisa anjlok bro. Lo bakal kehilangan respek sama diri sendiri dan itu berbahaya. Dan yang lebih parah, lo mulai membenarkan perilaku pasangan lo. Dia kayak gitu cuman lagi capek. Dia selingkuh tapi tetap sayang kok sama aku. Wah, kalau lo udah sampai di tahap ini saatnya bangun bro. Jangan sampai lo jadi orang yang terus-terusan dimanfaatin. Ketiga, manipulasi berkedok cinta. Ini nih yang paling sering kejadian. Pasangan lo minta ini itu, lo turutin semua. Kalau sayang kamu harus nurut. Lama-lama lo gak sadar kalau lo udah dikontrol. Sadar gak? Ini bukan cinta, tapi manipulasi. Psikolog Kendra Cherry pernah bilang, orang yang manipulatif sering menggunakan rasa bersalah sebagai alat untuk mengendalikan pasangannya. Jadi kalau pasangan lo sering bikin lo ngerasa bersalah tiap nolak permintaan dia, hati-hati. Itu red flag. Banyak orang yang gak sadar kalau mereka dikendalikan lewat rasa bersalah. Pasangan lo marah karena lo mau ngabisin waktu sama keluarga atau temen, atau dia ngancem kalau lo ninggalin dia bakal nyakitin diri sendiri. Ini jelas bukan cinta, tapi bentuk pengendalian yang bahaya banget. Contoh kehidupan nyata. Gue pernah punya temen, sebut aja namanya Rian. Dulu dia cowok yang asik, rame, dan punya banyak rencana buat masa depan. Tapi pas dia pacaran sama si Dinda, wah, berubah total. Dinda ini tipe pasangan yang posesif banget. Awalnya cuma nanya-nanya, kamu di mana? Sama siapa? Tapi makin lama, jadi ngatur semuanya. Rian gak boleh main sama temen-temennya, gak boleh ngelakuin hobinya, bahkan harus selalu standby buat Dinda kapanpun dia butuh. Apa yang terjadi? Hidup Rian jadi berantakan. Dia kehilangan jati diri, stres, dan akhirnya karirnya pun mandek. Setelah putus, baru deh dia sadar kalau selama ini dia cuma jadi bucin yang dikendalikan. Tapi gak semua orang seberuntung Rian yang akhirnya sadar. Banyak orang yang terjebak bertahun-tahun dalam hubungan kayak gini dan gak tahu gimana cara keluarnya. Dan ini yang mau gue kasih tahu ke lu sekarang.
Bagaimana cara keluar? 1. Sadar bahwa ini hubungan yang nggak sehat. Cinta itu harusnya membebaskan, bukan mengikat. Kalau hubungan lo lebih banyak menyiksa daripada membahagiakan, ya udah, lepaskan. 2. Balik lagi ke diri sendiri. Ingat, lo juga punya kehidupan di luar hubungan ini. Temuin lagi hobi lama, kumpul sama teman-teman, dan yang paling penting, bangun rasa percaya diri. 3. Jangan takut sendiri. Banyak orang yang takut keluar dari hubungan toksik karena takut kesepian. Padahal, lebih baik sendiri daripada terus-terusan disakiti, kan? 4. Cari bantuan. Kalau lo ngerasa kesulitan keluar dari hubungan kayak gini, curhatlah ke teman dekat, keluarga, atau bahkan profesional. Lo nggak sendirian, banyak orang yang pernah ada di posisi lo dan berhasil keluar. Jadi, masih mau bucin? Atau mulai mikir buat lepas dari hubungan yang nggak sehat? Gue cuma mau bilang satu hal. Hidup lo terlalu berharga buat dikorbankan demi orang yang nggak ngasih timbal balik yang setimpal. Bucin itu toksik, bro, sis. Udah waktunya lo move on dan balik jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa ini relate atau punya temen yang lagi bucin parah, share video ini ke mereka. Siapa tahu bisa jadi tamparan halus buat mereka sadar. Oke, gue cabut dulu. Jangan lupa jaga harga diri dan tetap jadi diri sendiri. See you in the next video. Peace.